selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, kita mau yel-yel SMK dulu ya. Masih ingat ya? Masih. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. Nes Fajira Vokasi Kuat. Kuatkan Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kalian semua ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan ketua kelas bisa memimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Silakan Mas Redo untuk dipimpin berdoa. Siap. Doa mulai. Sudah selesai. Ya, hari ini ada yang tidak hadir. Ada. Siapa? Iya. Dinda kenapa nggak berangkat? Oke, saya cek kehadirannya saja satu persatu. Amanda Devina ada, Aprilia Setianiro, Aprilia Yulita Sari, Aulia Husana, ya Aulia Husna, ya maaf, Bunga Firdaus, Devi Ramadhani, Devita Dwi Pradani, Dewi Rizky, Dian, Dina. Yang berangkat hanya Dinda ya, berarti ada 34 siswa yang berangkat. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran hari ini. Masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya? Masih. Tentang apa? Anggaran. Oke, anggaran. Masih ingat apa itu anggaran? Lupa? Iya. Ya, pokok bahasanya ingat, tapi materinya lupa. Oke, silakan bukunya dikeluarkan ya. Ada yang tidak bawa buku paket? Kenapa? Bukunya di mana? Oh, ketinggalan ya, nggak apa-apa. Gabung sama temannya ya. Baik, silakan dibuka bab berikutnya. Halaman berapa? Halaman 99 ya, silakan dibuka. Di halaman 99 itu kita masuk pada bab berapa? Bab tentang apa? Ya, kalian bisa lihat di slide. Hari ini kita masuk ke pembelajaran KD 3.7, yaitu menerapkan pembuatan laporan pertanggungjawaban. Kalau di buku paket kalian itu ada di bab 4 halaman 90. Oke, berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan. Pentingkah laporan pertanggungjawaban keuangan itu? Penting. Kenapa? Untuk menormalisasi keuangan negara. Oke, Mas Redo, apa Mas Redo tadi? Menurut Mas Redo, penting nggak laporan pertanggungjawaban itu? Penting. Kenapa? Untuk meminimalisir pengeluaran anggaran. Oke, ya. Kalau di depan, pentingkah laporan pertanggungjawaban keuangan itu? Penting ya. Karena apa? Ketika kita mencatat keuangan dengan baik itu pengeluaran maupun pemasukan, maka transaksi itu akan teridentifikasi untuk apa dananya ya. Kemudian yang berikutnya, nah
ini tentang laporan keuangan. Apa yang kalian ketahui tentang laporan keuangan itu? Oke, salah satu yang suaranya keras. Siapa bilang? Apa Mil? Laporan keuangan itu. Laporan pertanggungjawaban keuangan. Laporan dibuat sebagai bagian dari proses pelaporan keuangan dari dalam perusahaan. Iya benar ya. Laporan keuangan itu melampirkan ya. Di situ ada mencatat dan mengiktisarkan data. Jadi setiap transaksi yang terjadi itu harus dicatat berapapun nominalnya ya. Kalian belanja 500 ya, dicatat 500. Ada yang pernah belanjanya 10.000 terus dicatatnya 100.000 ada ya di sini? Yakin? Terus kalau minta ke orang tuanya padahal nggak bayar apa-apa terus bilangnya bayar, ada? Ada. Oke ya, kalian harus berani jujur ya, karena modal dari awal itu adalah jujur. Hal kecil itu terjadi karena pembiasaan. Kalau kalian dari kecil udah belajar yang namanya bohong, ngapusi ya, itu nanti akan kebawa sampai dewasa. Nah, contoh kemarin kalian habis beli apa? Beli seragam ya? Berapa harganya? Ada yang minta 300? Kembaliannya dikembalikan ke orang tua enggak? Udah. Buat sangu ya. Ya, next materi berikutnya. Nah, ini adalah urutan proses penyajian. Jadi di dalam laporan pertanggungjawaban, kalau di buku kalian itu ada berapa? Ada 4 apa 5? Ada? Ada berapa? 4. Ada 4. Halo Mbak, kenapa kok sedih kelihatannya? Oh, bosan. Ya. Jadi laporan pertanggungjawaban keuangan itu ada 5. Kalau di buku kalian itu ada 4, nanti bisa ditambahkan. Yang pertama adalah laporan harga produksi. Di sini berlaku untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi ya. Di situ ada bahan mentah diolah menjadi barang apa? Kalau dari bahan mentah diolah menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, itu harus ada laporannya. Beli bahan bakunya berapa sampai nanti penjualannya itu laku berapa. Itu ya, contohnya apa? Ada yang bisa mencontohkan? Mbak Tiara? Proses dari bahan mentah menjadi barang jadi. Ada yang bisa mencontohkan? Ada. Contoh ya, kalian pernah makan mendoan? Nah, mendoan itu kalau kalian mau buat bahannya apa aja? Sayuran, roiko, bumbu, terus minyak goreng ya. Nah, dari situ kalian kan bisa beli tempe, itu harganya 3.000 per batangnya. Kemudian setelah kalian olah, dicampur dengan tepung, selanjutnya sampai kalian goreng, kalian jual per bijinya berapa? 1.000. Nah, tadi itu berapa potong jadinya? Kalau jadi 30 potong satu batang itu berarti berapa lakunya? 30.000. Dari tempe yang harga 3.000 menjadi 30.000. Berarti untuknya berapa? 27.000. Tapi di situ kalian juga harus kurangkan biaya minyak, biaya tepung, dan biaya lainnya. Itu ya, itu adalah laporan harga produksi, harus jelas
bagaimana cara suatu benda itu atau suatu produk itu diproduksi itu harus terlaporkan dengan jelas. Yang berikutnya laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi? Ya, laporan laba rugi itu berdasarkan pendapatan dan pendapatan itu yang bagaimana? Ya, pendapatan yang namanya pendapatan itu adalah penerimaan. Ya, kalau di dalam perusahaan itu kalian bisa mendapatkan pendapatan dari sewa, pendapatan sewa. Kemudian apa? Pendapatan komisi. Ya, kemudian ada pendapatan jasa. Nah, kalau beban apa beban? Suatu yang menunjukkan pelaksanaan kerja sebelumnya. Ya, suatu hal yang ya muncul dalam aktivitas pelaksanaannya. Kalian termasuk beban enggak? Tidak. Tidak ya, jangan jadi beban keluarga ya. Ya, jadi beban itu adalah operasional yang dikeluarkan. Contoh beban listrik itu kan setiap bulannya bayar, ya kan? Ada yang nggak pernah bayar listrik di sini? Orang tua yang bayar. Kemudian apa lagi yang sifatnya rutin selain beban listrik? Beban internet, beban pajak, terus PDAM, terus apa lagi? Beban TV itu sama dengan beban internet, ya bukan beban listrik ya. Terus lanjut ada neraca, kemudian ada laporan ekuitas pemilik, dan yang terakhir laporan Amiskas. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Nah, jenis-jenis laporan yang lain Ibu akan jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini ada unsur-unsur laporan keuangan. Kira-kira apa aja yang harus ada dalam keuangan? Ada apa? Ada apa? Aset, ya. Aset itu dibagi lagi menjadi dua, masih ingat enggak? Ada aset apa? Lancar, aset, ya aset lancar dan aset tetap. Aset lancar contohnya apa? Kas, terus distribusi. Kalau distribusi itu apa? Penyaluran. Tuh, ada laba komprehensif, ada pendapatan, ada beban, dan yang terakhir apa? Kerugian. Nah, kalau kalian jadi seorang pengusaha, mau rugi atau mau untung? Kenapa mau untung? Agar balik modal satu, yuk yang lainnya. Agar tidak rugi, terus agar tidak menumpuk hutang, terus mengembangkan usaha lebih besar. Ada lagi? Ya, jadi kalau kita mau usaha, tadi terkait dengan unsur-unsur laporan ya, sampai dengan kerugian ya. Kalau tadi kalian mau menjadi pengusaha, berarti kalian harus untung ya. Kalau kalian tidak untung ya maka rugi. Kalau kalian rugi, itu akan berdampak negatif bagi kalian masing-masing. Oke, next.
dia hanya satu sisi. Kalau multiple dia ada dua sisi. Kira-kira kalau disuruh buat, pilih yang single atau yang multiple? Single ya. Kalian juga masih single ya? Nah, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang telah Ibu sampaikan? Ada enggak? Ada paham? Enggak ada yang tanya? Paham semua? Oke, luar biasa ya. Hari ini adalah saatnya kita berkelompok ya. Ini kita akan membuat kelompok 5 sampai 6. Kemudian kalian akan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mengenai laporan laboratorium. Kemudian nanti akan mempresentasikan dan akan mengerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, ini nanti kalian akan membuat kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6. Nah, nanti ketika kalian sudah berkelompok, silakan nanti kerjakan ini yang ditampilkan di depan dan juga buka materi yang ada di classroom kalian ya. Sudah saya share di classroom, di situ ada LKPD dan soal pengetahuan. Silakan nanti dikerjakan ya. Sebelum Ibu bagi kelompoknya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham ya? Paham. Kelompoknya mau pilih sendiri atau dipilihkan? Pilih sendiri. Kenapa pilih sendiri? Lebih nyaman. Nah, kan ini teman-temannya banyak ya. Jadi harus saling berkolaborasi ya. Ibu sudah punya undian ya. Jadi nanti biar kalian tuh temennya itu bervariasi, nggak sama si A terus, nggak sama si B terus ya. Ini ada undian berhadiah. Silakan maju 66 untuk ambil undiannya. Silakan dari sebelah sana. Masuk 66 ya, maju. Silakan ambil undian. Nilainya tetap ya. Oke, silakan digeser kursi mejanya. Untuk kelompok masing-masing, kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Mana suaranya nomor 1? Nomor 1, nomor 2, kelompok 3, mana 3? 3, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7. Oke, sebelum kalian mendiskusikan tentang studi kasus di depan, Ibu punya video, silakan kalian perhatikan. Nah, itu nanti yang akan menjadi dasar untuk menjawab kasus tersebut ya. Silakan diperhatikan. Ada istilah yang dikenal dengan cocok. Hal A untuk rasa kita pun dengan terminal asik siap, tak
dan pembayaran perusahaan. Dengan ini, Revo ini istilah untuk investor yang menarik kembali modal atau aset mereka dari suatu perusahaan yang masuk untuk digunakan sendiri oleh pemiliknya. Modal atau aset yang dimaksud di sini tidak hanya berbentuk uang saja, melainkan juga dalam bentuk saham, peralatan produksi, serta aset lainnya. Dalam akuntansi, para keluar modal atau aset mereka dari suatu perusahaan itu tidak apa-apa. Hal ini termasuk hak seorang investor. Investor memiliki kebebasan untuk menarik kembali modal atau aset yang mereka berikan pada suatu perusahaan. Dan teman-teman, meski begitu, proses penarikannya tidak semudah yang dibayangkan karena harus melewati persetujuan para komisaris terlebih dahulu. Kemungkinan, Revo tidak hanya berupa penarikan modal saja, terdapat beberapa jenis transaksi lainnya yang masuk dalam kategori berikut. Apa aja tuh? Ini berikut diantaranya. Penarikan modal atau aset yang ditemukan oleh investor dapat ditarik kembali untuk keperluan pribadi, diantaranya untuk melalui aktiva, barang dagangan, maupun alat produksi. Kedua, pemberian gaji yang modalnya tidak terbagi atas saham untuk dibayarkan pada anggota persekutuan baik itu sekutu aktif maupun pasif. Ketiga, pembagian imbal hasil dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir, pengeluaran dana untuk kepentingan pribadi anggota. Tidak ada batasan waktu untuk melakukan profit. Investor dapat mengambil dana setiap saat, walaupun perhitungan profit akan dilakukan di akhir tahun, sehingga itu dapat berdampak terhadap ekuitas perusahaan. Karena profitnya sudah mencapai, maka perhitungan ekuitas perusahaan di akhir tahun akan terlihat berkurang. Nah, sampai sini udah paham kan sama project? Sudah paham ya terkait dengan Revo? Paham? Oke, silakan dikerjakan ya. Silakan kalian berdiskusi, boleh browsing, boleh cari referensi yang lain ya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan presentasi dari kelompok 5 ya, silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Salwa Sabila, Saya Buah Firdaus, saya Yudi Wirahmawati, saya Niken Triuliani, saya Siska Krisnadari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. hal yang harus dipahamkan pada si pemilik perusahaan adalah pemilik perusahaan tersebut memahami dengan benar terkait dampak, pengertian, dan juga kategori dari privat tersebut. Jika pemilik perusahaan akan mengambil privat, maka pemilik perusahaan harus memastikan bahwa perusahaannya akan mengalami keuntungan. Keuntungan tersebut dipastikan dapat ada perkembangan
berikut kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok ini. Oke, selanjutnya silakan maju dari kelompok 2. Kelompok 2. Sekian presentasi dari juga nggak apa-apa Bu. Tepuk tangan buat presentasi kalian ya. Nah, jadi beberapa yang telah presentasi ya telah ditentukan atau telah didiskusikan bagaimana mengambil prival yang baik itu harus didasarkan pada keuntungan ya. Jika perusahaan mengalami kerugian maka sebaiknya tidak mengambil prival. Gitu ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Hari ini kita bisa simpulkan ya bersama yang telah kalian pelajari tadi tentang apa? Tentang prival, laporan pertanggungjawaban, kemudian laporan laba rugi. Ya. Untuk laporan laba rugi prakteknya akan saya jelaskan minggu depan ya. Pertemuan hari ini cukup? Cukup. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Sudah dipahami semua? Sudah. Oke, silakan ketua kelas bisa menutup untuk berdoa. Wakilnya ya, wakilnya silakan gantian menutup. Nah, nanti setelah ditutup dikembalikan ke tempat semula ya, tempat duduknya ya. Karena nanti setelah ini kan ada piket kelas ya kan. Nah, nanti setelah ditutup berdoa dikembalikan meja kursinya ke tempat semula untuk selanjutnya piket kelas. Siap gerak. Doa menurut kepercayaannya masing-masing dimulai. Selesai. Oke, saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Selamat